Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau coba telusuri lebih dalam ya, sumber-sumber yang Anda bagikan. Ini soal lanskap kerja di bidang kecerdasan buatan atau AI di Indonesia. Sumber utamanya ada laporan analisis strategis, judulnya Peluang Kerja AI Indonesia Analisis Mendalam, terus ada juga beberapa artikel pendukungnya. Nah, misi kita kali ini, kita mau coba bongkar satu fenomena yang jujur aja agak bikin bingung dari laporan ini. Di satu sisi nih, kita lihat ada ledakan pertumbuhan talenta AI, permintaan kerja juga tinggi banget, katanya sini pilar ekonomi masa depan gitu kan. Tapi, di sisi lain, kalau kita lihat data nasional, angka pengangguran kok ya masih tinggi banget ya? Ini gimana ceritanya sih? Kok bisa? Oke, mari kita coba bedah bareng-bareng ya. Kita akan lihat potensi ekonomi AI yang katanya luar biasa itu. Terus gimana sih dinamika antara talenta yang ada sama permintaan industri? Siapa aja yang lagi coba bangun ekosistemnya? Sampai ke jenis pekerjaannya apa aja, gajinya gimana, dan yang paling penting nih, kita coba jawab paradoks tadi. Peluang AI versus realita pengangguran nasional, apa artinya semua ini buat Anda? Oke, kita mulai dari gambaran besarnya dulu ya. Sumber-sumber Anda ini langsung nunjukin potensi AI yang, wah, fantastis banget lah buat ekonomi Indonesia. Ada laporan Empowering Indonesia 2025 dari IOH sama Twimbit. Mereka proyeksiin ada tambahan kontribusi US 140 miliar ke PDB kita di 2030. 140 miliar dolar ya? Besar itu? Besar banget. Katanya ini bisa bikin target Indonesia jadi negara maju itu lebih cepat tercapainya. Dari 2045 bisa maju ke 2041 atau malah 2038. Wow, oke. Terus, ada studi lain dari Access Partnership. Nyebut potensi nilai produksi bisa US 243,5 miliar dolar. Dan ini baru dari AI generatif aja loh. Iya, angka triliunan rupiah ya kalau dirupiahkan. Sulit dibayangkan memang. Tapi penting nih kita lihat konteksnya. Indonesia ini kan pasar digitalnya gede banget ya. Kontribusinya 40% ke pertumbuhan ekonomi digital ASEAN. Nah, disinilah konsep kedaulatan AI yang ditekankan sumber Anda itu jadi penting banget. Kedaulatan AI ya, maksudnya gimana tuh? Tujuannya simpel aja sih, biar Indonesia nggak cuma jadi pasar atau pengguna pasif teknologi AI buatan luar negeri. Kita harus jadi pencipta aktif juga. Kalau nggak ya nilai ekonomi ratusan triliun tadi bisa lari ke luar negeri semua. Wah, bahaya juga ya. Iya, kita jadi rentan secara strategis. Makanya pengembangan talenta AI lokal ini bukan cuma soal keren-kerenan teknologi aja. Ini soal keamanan, soal kemandirian ekonomi nasional kita. Betul, betul. Masuk akal banget. Nah, ini dia. Di tengah semua optimisme angka-angka tadi, laporan utama Anda langsung nyorot paradoksnya. Yang jadi inti diskusi kita kan, sektor AI tumbuh pesat banget, eksponensial katanya. Tapi data BPS Februari 2025 itu nyatat masih ada 7,28 juta orang nganggur di Indonesia. 7,28 juta ya? Masih tinggi. Tinggi banget. Angka absolutnya malah naik loh, sekitar 83.000 orang dibanding tahun sebelumnya. Walaupun TPP-nya, tingkat pengangguran terbuka turun dikit ke 4,76%. Nah, ini kan aneh. Gimana ceritanya? Ledakan AI sama jutaan penganggur ini bisa kejadian barengan. Rasanya kok janggal ya? Iya, kelihatannya memang janggal. Tapi sumber Anda jelasin, ini sebenarnya bukan kontradiksi langsung. Ini lebih ke cerminan dua fenomena yang jalan barengan aja. Pertama, ada kesenjangan keterampilan atau skills gap yang signifikan banget. Skills gap ya? Iya, terus yang kedua ada pergeseran struktural di ekonomi kita. Jadi kayak ada diskoneksi gitu loh antara kualifikasi yang dipunya mayoritas pencari kerja kita sama kebutuhan spesifik industri teknologi tinggi kayak AI ini. Oh, jadi nggak nyambung gitu ya? Bisa dibilang gitu, pasar kerja kan nggak satu blok utuh ya. Apa yang terjadi di Curug AI yang canggih ini belum tentu otomatis nyerminin atau nyelesain masalah di pasar kerja secara keseluruhan. Oke. Makanya, mari kita coba bedah lebih dalam sisi permintaan sama pasokan talenta AI-nya nih. Oke. Kita mulai dari pasokan talenta dulu deh. Laporan Indeks AI 2025 dari Stanford University yang dikutip sumber Anda ini, datanya lumayan bikin kaget sih. Pertumbuhan konsentrasi talenta AI di Indonesia itu naik 191% antara 2016 sampai 2024. Wow, 191% dalam 8 tahun ya? Iya, tinggi banget. Peningkatannya ini katanya setara sama negara maju kayak Denmark loh. Oke.
Dan ini definisi talenta AI-nya bukan orang yang cuma ikut webinar AI gitu ya, tapi anggota LinkedIn yang emang nyantumin skill atau punya pengalaman kerja terkait AI. Jadi ini keterlibatan profesional beneran. Pertumbuhan 191% itu memang kedengarannya impresif ya di atas kertas. Tapi sumber Anda coba kontraskan ini dengan data lain. Ternyata pertumbuhan pasokan ini masih kalah cepat dibanding lonjakan permintaan dari industri. Oh, jadi permintaannya lebih gila lagi naiknya. Betul. Data dari Magnet buat kuartal pertama 2025 nunjukin permintaan talenta AI dan otomasi itu naik 2 kali lipat cuma dalam setahun. Porsinya dari total permintaan IT itu naik dari 3% jadi 6%. 2 kali lipat ya, cepet banget. Cepet banget. Dan yang menarik, ini kejadian pas permintaan peran IT lain secara umum malah turun, minus 2% year over year. Oh gitu. Iya, jadi jelas banget perusahaan itu nggak cuma nambah, tapi mereka aktif mengalihkan prioritas rekrutmen mereka ke arah AI. Fokusnya geser banget. Tunggu dulu, ini menarik nih. Tadi katanya talenta tumbuh 191%. Kedengerannya kan kayak kita kebanjiran ahli AI ya. Tapi kalau permintaannya tumbuh lebih cepat lagi, ini bukannya malah jadi masalah baru ya? Bukan solusi dong. Artinya apa nih di lapangan? Nah, itu dia poinnya. Tepat sekali. Analisis di sumber Anda itu menyoroti potensi munculnya apa yang disebut kesenjangan pengalaman atau experience gap. Experience gap. Kesenjangan pengalaman. Iya, logikanya gini, sebagian besar dari talenta yang tumbuh 191% tadi, itu kemungkinan besar kan lulusan baru, atau profesional junior yang baru aja pindah haluan atau baru belajar AI. Oke. Mereka nambah jumlah kepala di pasar talenta, tapi belum tentu punya pengalaman praktis bertahun-tahun yang dicari banget sama perusahaan, terutama untuk mimpin proyek AI yang kompleks dan strategis kan? Iya. Nah, sementara itu, lonjakan permintaan yang tadi kita bahas yang naik 2 kali lipat itu justru didorong sama kebutuhan mendesak perusahaan akan talenta senior yang udah berpengalaman. Oke. Jadi yang dicari yang senior ya? Betul. Akibatnya apa? Ya kita lihat persaingan sengit banget buat ngerebutin talenta senior ini yang jumlahnya terbatas. Makanya gajinya tinggi ya? 27 juta lebih per bulan buat peran senior tertentu. Wow. Di sisi lain, talenta junior yang jumlahnya relatif banyak karena pertumbuhan 191% tadi, ya mereka bakal kompetisi ketat banget buat posisi entry level, yang mungkin jumlah lowongannya nggak nambah secepat jumlah lulusan barunya. Waduh. Iya, ini risikonya bisa bikin pasar kerja jadi 2 tingkat. Ada kelompok elit senior yang dicari banget, daya tawarnya tinggi, terus ada kelompok besar junior yang mungkin frustrasi karena susah nembus pasar atau susah dapat pengalaman pertama yang berharga itu. Oke, jadi ada potensi besar tapi tantangan kesenjangannya juga nyata ya. Nah, menyadari ini kayaknya pemerintah sama swasta mulai gerak nih. Pemerintah lewat Kemkomdigi katanya nargeting nyetak 12 juta talenta digital di 2030. Fokusnya khusus ke AI. 12 juta ya? Ambisius? Iya, buat ngatasin defisit tahunan yang katanya bisa 2-3 juta talenta. Ada program unggulan namanya AI Talent Factory. Ini digambarin bukan cuma tempat latihan biasa, tapi semacam hub ekosistem gitu, buat nyambungin talenta sama industri, bahkan sama tantangan nasional kayak stunting. Oh, menarik itu. Dihubungkan ke masalah real ya? Betul. Terus ada juga penyusunan peta jalan AI nasional sama usulan Perpres AI. Ini nunjukin ada upaya di level kebijakan juga. Benar. Dan upaya pemerintah ini kayaknya didorong dan dilengkapi juga sama banyak inisiatif dari swasta. Sumber Anda kasih beberapa contoh konkret yang skalanya lumayan masif nih. Pertama, ada kolaborasi Microsoft sama Kartu Prakerja lewat program Talenta AI Indonesia. Targetnya juga ambisius, 100.000 pemuda. 100.000? 1 talenta. Oh, ada penyalurannya juga ya? Bagus itu. Iya. Kedua, dari sektor telekomunikasi. Selain IOH yang tadi disebut soal potensi ekonomi, mereka juga luncurin IDCAM 2025, fokus ke AI. Pesaingnya, Telkom juga nggak mau kalah. Kolaborasi sama UMY bikin AI Center of Excellence. Targetnya nyetak 113.000 talenta baru. Wah, banyak ya angkanya. Banyak. Ketiga, peran penting platform edtech, kayak Hactive 8 sama Binar Academy. Mereka disebut nyediain pelatihan teknologi intensif, modelnya berbasis proyek, sering dirancang bareng industri, terus didukung jaringan mitra rekrutmen yang luas, katanya sampai 1.000 lebih perusahaan. Ini jadi jalur cepat buat banyak orang masuk industri. Wah, kalau didengar sekilas sih, programnya banyak banget ya. Dari pemerintah,
multinasional, BUMN, EdTech, rasanya kayak solusi ada di mana-mana. Tapi apakah banyaknya inisiatif ini selalu berarti lebih baik? Ini efektif nggak sih buat jawab experience gap tadi? Atau jangan-jangan malah nambah jumlah junior yang bingung nyari pengalaman pertama? Nah, itu pertanyaan yang relevan banget. Sumber Anda justru mengidentifikasi adanya resiko fragmentasi ekosistem gara-gara banyaknya program ini. Fragmentasi, maksudnya gimana? Bayangin aja, ada ratusan program dari berbagai jenis lembaga. Kan sangat mungkin kurikulumnya beda-beda, kedalaman materinya beda, fokusnya beda. Misalnya Microsoft fokus ke teknologi Azure-nya, Telkom mungkin ke kasus bisnis telekomunikasi, EdTech mungkin ke skill yang paling cepat laku di pasar. Standar sertifikasinya juga bisa beda-beda. Oh iya ya, bisa bikin bingung yang mau rekrut dong. Tepat. Gimana tuh mereka bisa bandingin lulusan sertifikat AI dari program A sama program B? Apa beneran setara? Padahal mungkin sama-sama ngaku ngasilin specialist AI. Bener juga. Nah, karena potensi kebingungan dan inefisiensi ini, sumber Anda nekenin banget perlunya kita bangun kerangka kualifikasi nasional yang disepakati bareng. Dan mungkin semacam badan standarisasi atau akreditasi independen, biar ada koherensi, biar nilai sertifikasi jelas, biar ekosistem yang terfragmentasi ini bisa kerja lebih sinergis dan efektif buat jembatanin kesenjangan skill maupun pengalaman tadi. Baiklah, masuk ke akal soal perlunya standar itu. Nah, sekarang kita lihat lebih konkret deh. Anggaplah orang udah ikut pelatihan, dapat sertifikat standar nantinya. Pekerjaan AI kayak apa sih yang sebenarnya lagi dicari perusahaan di Indonesia sekarang? Sumber Anda ngasih kategori yang cukup bantu nih. Pertama, ada peran fundamental. Ini kayak tulang punggung tim AI di perusahaan lah. Ada machine learning engineer, tugasnya bangun dan nerapin model AI. Oke, ML engineer ya. Terus data scientist yang analisis data buat cari insight bisnis. Sama data engineer yang nyiapin infrastruktur datanya biar semua lancar. Ini peran inti yang permintaannya lumayan tinggi. Inti ya, fondasinya. Betul. Kedua, ada spesialisasi lanjut. Ini katanya nandain pasar kita mulai lebih matang. Contohnya, AI LLM engineer yang fokus ke large language models kayak ChatGPT itu. Terus, prompt engineer yang ahli bikin instruksi buat AI generatif. Atau data scientist yang spesialisasinya emang di Gen AI. Oh, jadi udah ada spesialisasi ya. Prompt engineer itu yang lagi ngetren ya. Iya, kayaknya gitu. Ketiga, yang menarik juga, ada peran hibrida atau fungsional. Ini AI digabung sama fungsi lain. Misalnya, AI Product Manager. Jadi jembatan antara tim teknis sama bisnis. Bahkan ada peran kreatif baru, kayak AI Video Creator atau AI Content Staff. Wah, makin luas ya aplikasinya. Dan buat bisa sukses di peran-peran itu, sumber Anda nekanin kombinasi skill itu jadi kunci. Jelas, hard skills atau skill teknis itu tetap fondasi utama, nggak bisa ditawar. Kayak nguasain Python, R, SQL, framework ML kayak TensorFlow, PyTorch. Itu wajib ya? Wajib. Terus paham arsitektur model AI terkini, kayak LLM, RAG, familiar sama platform cloud kayak AWS, GCP, Azure. Ini krusial banget. Tapi yang makin ditekankan sekarang itu soft skills. Keterampilan non-teknis, ini sering jadi pembeda. Contohnya apa tuh soft skill yang penting? Kemampuan mecahin masalah kompleks problem solving, terus kecerdasan emosional buat kolaborasi tim, berpikir kritis buat evaluasi output AI jadi nggak nelen mentah-mentah, sama learning agility, kemampuan belajar cepat. Learning agility ya? Karena teknologinya cepat banget berubah kan? Betul sekali. Dan satu poin lagi yang menarik banget dari sumber Anda. Literasi AI dasar. Disebutin kalau kemampuan dasar pakai alat AI sama prompt engineering yang efektif itu diprediksi bakal jadi literasi digital standar buat semua profesional loh, bukan cuma spesialis AI. Wah, serius? Kayak kita pakai email gitu ya? Ya, mungkin di 2025 udah kayak gitu, setara bisa pakai email atau spreadsheet dalam kerjaan sehari-hari. Wow. Oke. Dan tentu, pertanyaan penting lainnya. Soal kompensasi. Gajinya gimana? Tabel di laporan utama Anda kasih gambaran rentang gaji nih, walaupun pasti variatif ya. Ya, tergantung banyak faktor. ML Engineer disebut bisa antara 10 juta rupiah sampai 27 juta lebih per bulan. Lumayan ya rentangnya. Data Scientist
sekitar 10 juta rupiah sampai 18 juta lebih. AI LLM Engineer, karena lebih spesifik dan baru, rentahnya 17 juta rupiah sampai 22 juta rupiah lebih. Bahkan full stack engineer yang ada fokus AI-nya bisa 8 juta rupiah sampai 18 juta rupiah. Angka-angka yang menarik secara finansial ya. Menarik banget. Tapi kita perlu ingat lagi poin krusial soal kesenjangan pengalaman tadi. Betul, angka atas itu kemungkinan besar buat yang senior ya. Iya, kemungkinan besar gitu. Buat posisi senior yang lagi diperebutkan banget itu. Realita buat junior mungkin beda ceritanya ya. Oke, jadi kita udah bahas potensi, pasokan permintaan, inisiatif, jenis kerjaan. Sekarang balik lagi yuk ke paradoks awal yang bikin bingung tadi. Ingat kan, ada 7,28 juta penganggur menurut BPS Februari 2025. Sumber Anda juga nyorot fakta. Walaupun TPT turun dikit ke 4,76%, jumlah absolut penganggurnya malah naik 83.000 orang dibanding tahun lalu. Iya, karena pertumbuhan angkatan kerjanya lebih cepat dari penyerapannya ya. Betul. Nah, pertanyaan kuncinya sekarang, dan sumber Anda coba jawab walaupun datanya terbatas. Berapa banyak sih dari 7,28 juta penganggur itu yang sebenarnya punya skill AI, atau lagi aktif nyari kerja di bidang AI? Nah, ini dia. Sumber Anda tegas bilang, nggak ada data spesifik soal ini. BPS nggak data pengangguran berdasarkan skill spesifik kayak AI. Oh, nggak ada datanya ya? Nggak ada. Tapi dengan analisis berdasarkan data BPS soal komposisi angkatan kerja kita secara umum, sumber Anda sampai ke kesimpulan yang cukup kuat dan mungkin agak bikin kaget buat sebagian orang. Apa tuh kesimpulannya? Apa jangan-jangan sebagian besar penganggur itu talenta AI yang belum keserap? Justru sebaliknya, kesimpulannya angka pengangguran nasional yang tinggi itu bukan cerminan dari adanya kolam talenta AI yang melimpah tapi nggak dapat kerja. Oh, bukan itu ya? Jadi kenapa dong? Logikanya gini, seperti dijabarin sumber Anda. Pertama, kan tadi kita udah bahas, kerjaan AI itu nuntut kualifikasi relatif tinggi. Pendidikan tinggi, skill teknis kompleks kayak coding, statistik, matematika. Iya, benar. Kedua, kita lihat data komposisi angkatan kerja kita secara keseluruhan. Data Sakernas Agustus 2024 yang dikutip sumber Anda nunjukin fakta demografi penting. Mayoritas angkatan kerja kita, sekitar 51,40%, lebih dari separuh, ternyata pendidikannya SD ke bawah. Waduh, separuh lebih ya lulusan SD ke bawah. Iya. Nah, kalau kita sandingkan dua fakta ini, kebutuhan kualifikasi tinggi di AI sama realita tingkat pendidikan mayoritas angkatan kerja, kan kelihatan ada jurang pemisah atau gap struktural yang lebar banget. Jauh banget ya berarti ya? Jauh. Jadi sangat mungkin mayoritas dari 7,28 juta penganggur itu nggak punya kualifikasi minimal buat masuk industri AI sekarang. Bahkan buat posisi entry level sekalipun. Jadi angka pengangguran tinggi itu Angka itu bukan berarti ada surplus talenta AI siap kerja tapi nggak dapat tempat. Angka itu justru nunjukin tantangan struktural yang masif berupa kesenjangan keterampilan fundamental di tingkat nasional. Masalahnya bukan sekedar gimana nyalurin penganggur ke lowongan AI yang ada, tapi jauh lebih mendasar. Gimana kita bisa bangun jembatan pendidikan dan pelatihan vokasi skala besar, biar jutaan tenaga kerja kita relevan sama tuntutan ekonomi digital yang makin canggih ini. Di mana AI jadi salah satu motor utamanya. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari penelusuran kita hari ini, potensi ekonomi AI buat Indonesia memang gede banget. Pertumbuhan talenta AI juga kelihatan pesat, 191% dalam 8 tahun kan nggak main-main. Tapi optimisme ini dibayangi dua kesenjangan penting yang perlu kita pahami. Pertama, skills gap fundamental antara kebutuhan industri teknologi tinggi kayak AI sama profil pendidikan mayoritas angkatan kerja kita. Itu yang struktural ya. Betul. Kedua, experience gap di dalam pasar talenta AI itu sendiri. Banyak junior yang kompetisi ketat, sementara senior langkah dan diperebutkan. Banyak inisiatif bagus sih dari pemerintah lewat Kamkomdigi, terus swasta juga banyak, teknologi, telekomunikasi, edtech. Tapi ada tantangan fragmentasi yang nyata. Perlu standarisasi ya. Iya, perlu banget standarisasi biar pelatihan dan sertifikasinya punya nilai jelas dan bisa diandelin industri. Peluang kerja dengan gaji menarik memang ada di AI, tapi aksesnya sekarang masih cenderung terbatas buat yang kualifikasinya sangat spesifik dan seringnya punya pengalaman relevan. Jadi pesan utamanya mungkin gini, peluang AI ini nyata dan besar, tapi nggak bakal datang sendiri.
dan nggak otomatis nyelesain masalah pengangguran struktural kita. Perlu upaya yang jauh lebih terkoordinasi dari semua pihak. Pemerintah nggak cuma bikin target, tapi juga dorong standarisasi, reformasi pendidikan vokasi biar relevan. Institusi pendidikan juga ya? Iya, universitas, politeknik, perlu bangun kemitraan industri yang beneran bermakna, bukan cuma MOU di atas kertas. Perusahaan juga perlu investasi ke talenta junior, jangan cuma fokus bajak senior. Dan buat Anda sebagai individu yang tertarik, fokus ke belajar berbasis project buat bangun portofolio nyata, sama kembangin skill T-shaped. T-shape. Maksudnya? Kombinasi keahlian teknis yang dalam, itu batang vertikal T-nya, sama pemahaman bisnis, komunikasi kolaborasi yang luas, itu palang horizontal T-nya. Itu krusial banget. Oke, jadi skill teknisnya dalam, tapi wawasan luarnya juga luas ya? Paham. Jadi apa artinya semua ini buat Anda? Ya, memahami dinamika kompleks ini, peluang, tantangan, paradoksnya jadi kunci penting. Entah Anda lagi mikir mau pindah karir ke AI, atau Anda pimpinan bisnis yang cari talenta AI, atau sekedar warga negara yang pengen tahu arah perubahan ekonomi kita gimana sih di tengah gelombang teknologi ini? Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran lanjutan yang menarik buat Anda renungkan. Ini nyambung ke diskusi kita soal kedaulatan AI sama relevansi lokal tadi. Melihat semua potensi teknologi AI yang canggih ini, tapi juga tantangan struktural yang kita punya, pertanyaan reflektifnya mungkin gini. Bagaimana ya caranya kita bisa mastiin kalau pengembangan dan penerapan AI di Indonesia ke depan itu nggak cuma ngejar canggih teknisnya aja, tapi juga benar-benar bisa nyerminin, jawab kebutuhan unik, dan bahkan ngangkat kearifan lokal bangsa kita. Biar AI ini rasanya Indonesia gitu, bukan sekadar teknologi global yang kita impor dan adopsi peklep-kiplek. Wah, pertanyaan penting itu. Untuk kita pikirkan bersama dampaknya ke depan ya. Oke, sekian dulu pembahasan mendalam kita kali ini berdasarkan sumber-sumber yang Anda berikan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.